kemana gitu kan. Saya mau kontak gubernur siapa gitu kan, nggak Iya. kenal kan. Anda ini kan siapa? Kamu kontak saya gitu kan. Merajut asa menggapai mimpi. Pasti teman-teman sudah pada tahu lah ya, yang punya jargon ini pasti sudah tahu lah. Dari mana? Gama Diksi. Betul sekali, Gama Diksi. Dan hari ini kita kedatangan kedatangan keluarga dari Gama Diksi. Cakep. Oke. Ketua ya? Iya kayaknya bang. Kok kayaknya masih? Iya. Oke, perkenalan dulu lah. Ya, perkenalkan nama saya Aji ya. Biasa dipanggil Aji gitu kan. Aji. Nama panjangnya Muhammad Farraji Anur. Muhammad Farol Aji Anur. Iya. Oke. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program Wih. studi Ilmu Komunikasi. Ilmu sosial dan politik. FISIP. FISIP, Anak FISIP boy. Kampus Perjuangan. Oke. Gimana lagu perjuangan? Anda sering turun ke jalan nggak juga? Nggak juga sih, nggak selalu sih, nggak Tapi- seaktivis teman-teman. Oh, tapi kan Anda bisa dibilang aktivis juga karena Anda ini kan udah tua. Ya kan? Saya nggak berani melabelkan diri saya aktivis sih bang. Oke, biarlah orang lain Oh, ya. iya. Betul sekali. Muhammad Farol Aji. Aji Anur. Saya panggil apa nih? Aji aja. Oke, Aji. Aji, Ketua Gama Diksi periode 2020 ya? 2019-2020. Oke, 2020-2021 enggak mau naik lagi. Skip yang lain lagi ya. Biar ada regenerasi gitu kan. Oke, betul. Aji Iya. Anur Gama Diksi. Anda memang terpilih kalau di Gama Diksi dia sistem pemilihan ketuanya orang-orang internal aja atau bisa luas? Internal sih. Jadi Gama Diksi agak sedikit beda ya pemilihan ketuanya. Kalau ibaratnya kan kalau di organisasi pada umumnya kan biasanya dia siapa yang mau mencalonkan diri, Oke, siapkan ya, betul. visi misi dan lain-lain gitu kan. Kalau kita emang emang betul-betul yang kayak musyawarah Yang- mufakat gitu, kayak betul, sama aja sih. jadi dari awal tuh di lobby sama kakak BPH-nya gitu kan buat Ngisi kan. ngisi anjay. Ngisi kekosongan Iya. ini, kekosongan kepengurusan. Iya emang ya. Ada beberapa organisasi juga, bukan cuma Gama Diksi sih, ada juga beberapa. Yang lambangnya segitiga warna kuning. Bima Bastra Indonesia. Oh iya, siap. Dia juga ini musyawarah mufakat. Oke, mantap. Luar biasa ya. Jadi dia agak sulit kalau misalkan, karena kalau misalkan sistemnya kayak organisasi yang ada mencalonkan diri, agak sulit menilai ya. Betul, Karena betul. bisa jadi orang dari luar yang ikut mencalonkan diri kan. Kalau internal kan kita sudah tahu Iya. nih. Pasti jatuhnya lebih ke berambisi Iya, gitu kan. Betul, berambisi. Jadi jabatannya itu dia berambisi gitu. Oke. Oh, oke, betul. Kesibukan Anda sebagai ketua Gama Diksi apa? Ya sibuk mendengarkan keluhan teman-teman di luar sana aja. Oke. Bang, saya telat cair bang. Bang, ini kayak mana bang? Nggak kebagian acara bidik misi nih bang kan. Harus kalau di Gama kontrol. Diksi kan ya kartu kontrol gitu kan. Ya itu aja sih. Kalau di Gama Diksi kan emang kita programnya tuh dia lebih kepada outputnya tuh mendekatkan kader-kader kita gitu. Jadi kita buat proker tuh bukan buat kita kelihatan hebat bagi orang-orang, cuma kita emang fokus ke internal kita, proker kita. Karena Tapi kalian emang sudah hebat kayaknya. amin. Terus tapi Nggak menutup kemungkinan juga kita punya relasi yang keluar ke BEM-BEM kayak gitu. ya karena Kita bidik misi kan luas cangkupannya, betul, seunmul. seunmul. Luar biasa, berarti Anda memang bisa dibilang luar biasa karena Anda memimpin orang-orang yang bidik misi seunmul. Bayangkan coba. Enggak, Anda Jangan dibayangkan dong, jangan dibayangkan. Dijalani Oke, aja ya. Dijalani betul, dijalani. Anda ketua bidik misi seunmul. Berarti bidik misi sekarang sudah cair ya? Sudah cair alhamdulillah ya, tapi mungkin masih ada beberapa yang kemarin belum cair karena memang ada Kendala. ya terkendala ya karena penginputan data memang ada beberapa kemarin masalah. Yang paling utama IP sih. IP. Nah, Oh, kalau IP-nya maksimal berapa? IP kita sekarang akhirnya jadi IPK ya. IPK. IPK. Keseluruhan itu ya? Iya. Jadi 2,5 itu batas IPK. 2,5. 50 atau 5,05? 50. 50. 2,50. Nah, jadi juga karena kita juga lagi di situasi yang pandemi gini ya. Mungkin kan kalau yang masih ada teman-teman yang belum cair di luar sana itu mungkin karena dari pusat juga
masih terkendala gitu ya, karena pandemi ini kan, jadi ya banyak lah yang menjadikan itu halangan kan. Jadinya administrasinya juga agak terganggu. Jadi buat teman-teman yang belum cair di luar sana gitu kan, dimohon tetap bersabar aja. Sabar. Pasti cair kok, tenang. Iya, tenang, uangnya tenang, enggak kemana-mana, tenang aja, langsung masuk ke ATM-nya masing-masing. Siap. Iya kan? Mantap. Berapa besarannya? 4,2. 4,2, 4.200.000. Iya, per semester tuh. Ih, gila ya. Sudah nggak bayar UKT, dapat uang per semester. Alhamdulillah. Gila bidik misi. Ya. Dalam masa pandemi nih dapat bantuan juga Kak bidik misi? Mahasiswa yang menerima Kemarin bidik misi. ya, kemarin ada kita ngejalin kerjasama sama pihak berapa pihak gitu kan. Dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman kita juga yang masih bertahan, yang stay di Samarinda, itu dapat bagian sembako gitu. Oke. Nah, soalnya ada teman saya itu yang kemarin kan ada pembagian sembako, dia daftar. Ketawa. Dia daftar terus tuh kebetulan yang menjadi humas itu narahubungnya adalah orang bidik misi. Jadi saat dia ini penerima bidik misi kan, dia mendaftar untuk mendapatkan bantuan ini. Ternyata kontaknya sudah di save teman saya nih. Oh. Kebaca lah. Akhirnya dibilang yang bidik misi sabar dulu nanti kayak gitu. Betul. Jadi sabar aja dulu. memang dia punya jalur khusus ya, emang kalau bidik misi memang kayak spesial gitu ya. Ya, oke. Luar biasa. Anda kesibukan apa tadi? Selain dari Organisasi dengarkan ya. keluhan teman-teman. Kerja juga sih. Oh, Kerja. Anda kerja apa? Jadi reporter sih, wartawan gitu Oh, wartawan. ceritanya. Wartawan gimana? Ya. Coba ceritakan dulu. Gimana itu? Jadi saya juga sekarang jadi salah satu reporter di TV lokal ya, yang ada di Kaltim, Balikpapan TV, kalau teman-teman tahu Balikpapan TV kan. Itu kebetulan kan dulu magangnya di sana ya, waktu SMK dulu magang di sana. Terus kebetulan kemarin ada lowongan dan penempatan itu di Samarinda. Oke, jadi Ya. Anda pusatnya di Balikpapan tapi kerjanya di Samarinda. Ya, betul. Jadi saya job desk-nya liputan buat provinsi. Oh, biasanya sudah berapa lama Anda bekerja di Baru sih, berapa lama? baru 2 bulan lebih, mau 3 bulan gitu. Oh, 3 bulan. Iya. Oh, baru aja ya. Baru masih newbie banget, Bang. Newbie. Apa tuh newbie? Pemula, amatiran. Kalau di Mobile Legends tuh noob. ya. Noob. Luar biasa. Enggak, yang penting enggak jadi beban tim kan. Iya, Nggak apa? yang penting. Yang penting jangan jadi beban tim gitu kan. Kalau Betul, yang penting ya Iya. meskipun noob yang penting jangan menjadi beban lah. Berjalan juga. apalagi AFK gitu kan. Jangan sampai AFK. Itu tuh yang bahaya tuh. Enggak punya solidaritas. Iya, cakep. Jadi konsep reporternya gimana wartawannya? Ya, saya kebetulan kan wartawan TV gitu ya. Oke. Jadi harus punya stok gambar sih. Ya sama kalau teman-teman lihat yang kayak misalnya SCTV misalnya atau Metro TV dan lain-lain ya kayak gitu. Yang biasanya keluar dari pengadilan terus ada yang bertanya-tanya gitu. Ya, itu kalau kita lagi nyari narasumber kan biasanya kayak gitu. Oke. Ya. Jadi selama 2 bulan lebih ini Anda liputnya apa? Soal apa? Akhir-akhir ini soal corona ini sih. Corona. Soal Covid nih kan. Itu ikutin rilis dari Pemprov aja. Kan tiap sore dia ada rilis tuh. Oh iya. Lewat yang aplikasi arti. Zoom kan. Betul, Jadi betul. kita ikutin di situ aja. Oh berarti berita Anda dari situ aja. Kadang itu di situ, kadang juga ke DPRD gitu kan, job desk-nya. DPRD provinsi. Anda sendiri di Samarinda gitu? Sendiri. Nggak ada masih. tim? Nggak ada. Nggak sulit ya kerjanya tuh? Awal-awal sulit sih. 1 minggu pertama itu bahkan saya bingung. Mau tidurnya susah gitu kan. Karena targetnya tuh 1 hari kan 3 berita gitu. 1 hari 3 3 berita. Yang saya nggak punya relasi, saya Oke. nggak punya link dan lain-lain. Kamu punya harus 3 berita men 1 hari. Kemana gitu kan? Saya mau kontak gubernur siapa gitu kan, nggak Iya. kenal kan. Anda ini kan siapa? Kamu kontak saya gitu kan. Betul. Nah, pada awal-awal sih kayak gitu kan, tapi sering berjalannya waktu kan enjoy juga, akhirnya ya dapat koneksi teman-teman wartawan juga gitu kan. Oke. Berarti Anda sudah punya teman wartawan di sini? Ya alhamdulillah lah. Wartawan Samarinda berarti ya? Ya abang-abang senior lah ya, Oke. ya ngebimbing Enggak saya juga ini. gitu kan. Berarti enggak kan biasanya junior, ntar rebut-rebutan beritanya. Enggak. Ini beritaku. Malah kita sharing gitu kan. Oh, sharing. Oh ada berita apa hari ini bang gitu kan, sebaliknya juga kan. Ada berita apa Ji hari ini Ji, liputan Ji gitu kan. Oh ini bang, saya misalnya lagi ini bang,
angkat isu harga nih bawang lagi naik dan lain-lain gitu kan. Ya kita bagi aja gitu kan. Bagi angle Tapi kita. kan kalau Anda ngangkat berita itu pas ada ini kan penjelasannya, kronologi dan lain sebagainya. Pasti itu kan? pasti. Makanya kan kita butuh data dan fakta di lapangan. Oke. Itu sih yang paling penting. Stop penyebaran berita hoax. Betul. Nih orang jurnalis. Stop penyebaran berita hoax. Anak bidik misi. Jadi Anda selama kerja menjadi wartawan organisasi Anda kan Anda sebagai ketuanya nggak terbengkalai. Alhamdulillah enggak sih, karena saya juga punya teman-teman BPH yang hebat gitu kan. Oke. Apalagi wakil ketua saya itu. Oke. Dia Kebetulan orangnya di mantap. sini. Ya bang, itu juga. Jadi kita lebih kepadaan sih. Kita fokus kayak kerja tim gitu kan. Jadi Oke, siap. ya kita maksudnya saya juga selalu prepare kan. Misalnya saya juga manajemen waktu saya gitu kan. Misalnya ada lagi pembahasan urgent di Gamma Dix. Makanya teman-teman itu di BPS saya itu terutama kan. Oke. Suka saya ajak rapat urgensi kemarin tuh kan. Tiba-tiba rapat urgensi nih ada yang mau dibahas nih penting-penting gitu kan. Padahal teman-teman belum tentu bisa kan. Iya, tapi alhamdulillah teman-teman BPH itu selalu bisa membarengi gitu kan. Ya itulah juga salah satu bentuk totalitas teman-teman BPH untuk teman-teman bidik misi di Unmul gitu kan. Oke, siap. Berapa total? Nanti dulu. Kita masih lanjut ke pekerjaan dulu. Boleh. Jadi kerja berapa per hari tadi? 3. Kalau misalnya kan nggak nyampe? Yang harus nyampe. Nombok berarti besoknya. Oke. 3 berita dalam satu hari dikali 1 bulan 39. 90-an ya. 90 berita. Tapi kan Minggu sama Minggu libur Minggu. Oh, Minggu libur. Tanggal merah juga. Ya kayak malam ini kan malam Minggu kan free nih. Oke, Ya kan? oh, ini malam Minggu kan? Ya. Makanya diundang Bang Geledek kan kayak Oke. wes. Lupa. Kalau ini malam Minggu ternyata. Iya, ini betulan asli susah banget dipanggil ke sini. Betulan Anda susah banget dihubungi, slow respon. Iya, siap Bang. Karena emang deadline ini ya beritanya ya. Iya, kadang kan kalau ngecek HP kan maka yang saya note aja tuh yang saya baca kan kadang kok kayak PC gitu kan kayak kalau masih bisa nanti dulu saya buka gitu kan atau enggak saya baca dulu nanti saya balas Oh, gitu. berarti yang Gamma Diksi Anda note kan gitu. Gama, iya BPH Gama Diksi di note ya paling atas gitu kan. Oke, karena Anda ketua kan. Iya, jadi kalau apa-apa kan juga langsung koordinasi di grup kayak gitu. Luar biasa. Kesibukan. Terus berapa ya jumlah mahasiswa bidik misi di Unmul? Ada sekitar 4.000-an sih ya kurang lebih ya. Anda memimpin dari 4.000 Yes. orang. Bukan memimpin ya maksudnya. Tapi kan Anda yang menjadi fasilitator. Iya, menjadi jembatan teman-teman lah ya. Kalau memimpin kan nanti ibaratnya kayak Nah, emang saya iya, bosnya emang. gitu kan, janganlah. Bukan bos, tapi memimpin. Oh iya kayak. Memimpin kan Anda harus bos kan. Oh iya betul. Jadi kan misalkan keluhan-keluhan anak-anak bidik misi pasti ke Gamma Diksi kan. Iya betul. Gamma Diksi itu apa? Keluarga mahasiswa bidik misi. Nah, buat teman-teman yang mungkin penerima bidik misi nggak tahu Gamma Diksi, Terlalu keterlaluan. Anda. Anda hanya menikmati uangnya. Enggak, tapi kalau kita bicara konsep anggota, seluruh penerima bidik misi itu anggota. Cuman ada yang sifat aktif dan pasif. Ya. Dibedakan lebih kepada pengurus dan anggota. Jadi yang Yang tergabung dalam Ya. koprek tergabung di SK itu dia namanya pengurus. aktif. Iya. Pengurus aktif. Kalau teman-teman di luar sana tuh kalian tuh mungkin nggak sadar kan. Oh ternyata aku ini Gamma Diksi juga gitu ya. Jadi buat teman-teman di luar sana penerima bidik misi, kalian juga Gamma Diksi gitu ya. Nah, tuh kalian adalah keluarga. Iya, cakep. Keluarga Gamma Diksi. Luar biasa emang kesibukan menjadi ketua Gamma Diksi, menjadi reporter, sama aja ya, reporter, wartawan, jurnalis sama aja ya. Tergantung struktural di kantor aja sih nyebutnya apa gitu kan. Sebenarnya sama aja karena fokusannya lebih kepada pemberitaan kan gitu. Kalau di Balikpapan kan reporter gitu kan. Reporter. Kalau di Samarinda Ada beberapa kantor yang nyebut jurnalis, wartawan. Kalau kayak koran tuh kan lebih kepada kayak jurnalis dan ya, lain-lain betul. gitu ya. Setahu saya sih gitu ya. Kalau salah silahkan di komen gitu. Oke, setahunnya gitu. Karena emang juga masih baru kan. Ya, kita 2,5 masih belajar ya. Mendekati 3 bulan. Kayak 3 bulan lah. Aji, Anda organisasi apa aja? Ada 4 sih ya organisasi. Apa aja? Saya gabung di Hima, Hima apa? Himaksi namanya. Himaksi. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Oh, Anda ya prodi ya? Prodi itu jurusan itu? Prodi. Prodi. Kalau jurusannya apa? Kalau di FISIP nggak ada jurusan. Oh, langsung ke Ya, langsung ke prodi dia. Baru prodi. Bukan prodi. Terus
Himaksi. Himaksi. Anda di Himaksi sebagai Saya cuma rakyat jelata di Himaksi. enggak lah. Enggak, saya kader KPSDM. Oh, kader KPSDM. Terus tuh di selanjutnya UKM seni pasotik. Jadi di Pasotik. pasotik. Anda teater. Tapi saya ke divisi musiknya sih, bukan Oke. ke teaternya gitu. Nah, yang dekat nih ada teater Baster. Iya. Anda kenal ya? Kenal. Konco itu. Lancar banget ya. Konco. Nah, Anda pasotik. Iya. Beberapa kali saya sering main ke sana. Oh iya, Bang. Minjam barang. Oh iya, kan kita barter aja itu. Oke, betul. Yang sering minjam ini. Ya, apa tuh namanya yang Scaffolding. Iya, scaffolding. Oh, Anda sebagai musik ya? Berarti Divisi jago dong. musik. Enggak juga sih jago ya. Cuma gejreng aja tau lah ya, kok ngejreng aja gitu kan. Pasotik itu apa sih? Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oh, UKM Seni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. oke, UKM. Ter- Tapi di sana masih ini ya, berkegiatan malamnya masih aman ya? Cuma ini kan karena ada pandemi ini kan lagi stop ya. Oh, ya. Kalau sebelum-sebelumnya? Kemarin bagiannya lagi fokus ini sih, ngegarap soal monolog di Oh Banjar. iya betul, di Banjarmasin. Cuman sekarang lagi tertunda. Stigma. Sebenarnya, iya, stigma. Teman-teman juga ada beberapa yang sudah start. Mau kurasi kan bahkan sudah kemarin. Iya, tuh sudah teman-teman. sudah semingguan atau 2 mingguan Mm-mm. kurang kurasi, tiba-tiba ada ini pandemi. Ya mau nggak mau harus diundur ya. Betul. Masalahnya juga diundur ini belum tahu sampai kapan. Iya. Cuma emang kita lagi ada di situasi yang ibaratnya sama sekali nggak pernah kita bayangkan gitu kan. Oke, betul. Siapa yang membayangkan Anda bakal tiduran sambil kuliah? Gitu kan. Siapa yang membayangkan kampus Anda bakal ngasih Anda paket gratis gitu kan? Nggak pernah terpikirkan itu. Iya, tapi kan sebenarnya nggak usah bahas itu lah ya. Agak sensitif kalau bahas. Oh, iya, itu kan iya, akan iya, iya. akan berkaitan sama ini ya. Ribet kita nggak usah bahas yang ribet gitu kan. Oke, akan berkaitan sama uang UKHT itu pasti. Iya. Terakhir saya ikut eksternal juga sih. Apa eksternal? Eksternal. PMI saya. Oh, PMI. PMI. Yang logonya bulan ya, sabit ya. Warna hijau, hitam. Biru itu HMI itu. Oh, HMI. Ya, kalau PMI Oh, dia ya warna biru kuning. biru kuning. Biru kuning dan ada bintang Iya. bintang di sini. Ya Betul. soalnya saya pernah ini PMI, pernah ikut terlibat di awal-awal sekali. Pak PMII, HMI, HMI aja. HMI, Iya. Himpunan Mahasiswa Islam. Iya. PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Mahasiswa Indonesia. Betul sekali. Ini ya, HMI di sebelah sini. Kalau PMI di mana anunya? Oh, Sekretariatnya. saya kiranya PMI ada di Pasundan. Saya kira cabangnya. Oke. Saya kira buat PMI cabang Samarinda. Di Di Jalan Pasundan. Pasundan, ya di musola. Oh, berarti Anda ikut berarti 4 ya? 4. Kalau di PMI Anda sebagai Sekarang lagi ngejabat PLT Ketua 3 bidang kerohanian. ketua 3 ya. Oh, Komsat. beberapa komisi ya? Komisariat Unmul. Komisi Syarat Anmol. Iya. Oh, berarti masing-masing universitas ada PMI-nya ya? Ya, ada komisariatnya dia. Oke. Anda kerohanian. Oh, berarti Anda agama kuat ya? Enggak juga, enggak. Saya enggak pernah berani melabelkan sesuatu pada diri saya gitu. Oke, betul. Ya. Saya Biarkan dibilang orang yang aktivis menilai. ya. Dibilang aktivis saya juga enggak berani dibilang aktivis gitu kan. Oke. Dibilang pemusik saya enggak berani juga dibilang pemusik gitu kan. Oke. Apalagi soal religi gitu, Mbak, itu. Iya. Ya, Anda nih berani dibilang apa sih? Ketua. Yang sudah pasti ketua kan enggak boleh kan itu enggak boleh dihindari tuh. ya. Kalau Intinya kalau saya mengatakan Anda adalah sebagai ketua Gamendiksi, Anda enggak boleh otomatis Intinya- Anda menerima. bagaimana adalah menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Amin. Itu aja intinya. Hablum minanas. Iya, hubungan terhadap manusia. Ya. Itu Anda tahu itu. Iya, sedikit aja. Ya, Belajar ya, kita sama-sama belajar ya. iyalah. Anda angkatan berapa? Muda Aji. saya ini, Bang. Hah? 18 masih, Bang. Angkatan 2018 ya. Luar biasa ya, 2018 sudah memimpin dari 4.000 mahasiswa Gama Diksi. Ya kita niatkan lagi kan. Niatnya itu karena kalau bukan Gama Diksi itu siapa lagi yang menjadi Iya, fasilitator teman-teman di luar sana gitu kan. Betul. Belum lagi ada yang pemutusan secara tiba-tiba, terlambat cair dan segala macam ya. Itulah. Maka kita coba di Gama Diksi itu buka kesempatan teman-teman gitu kan buat
ngadu atau segala macam silakan gitu. Nah bahkan kalau mau datang ke sekre kita tuh selalu terbuka gitu. Sekernya di mana? Sekre kita di SC lantai 3. SC lantai 3. Iya, cari aja yang paling rame, paling ribut, paling asik tuh sekre Gama Diksi berarti. Gama Diksi sudah. Oke. Sekre yang bisa karaokean, yang bisa buat Besar kan es. sekrenya? Ya standar ya, kayak Ukuran. di SC. Masih luas lagi sih, ada kayak Luas lagi. 2 kalinya ini deh kayaknya, 3 kalinya deh. Lumayan ya. Di luar berarti ya? Ya, lumayan. Pantesan teman Anda yang wakil ketuanya sering ke sana ya? Gabut dia kadang, Bang. Oh iya betul. Sering dia ke sana, hilang-hilang di sini. Nggak punya teman kali dia. Oke. Cari teman. Woi, cari teman woi. Jadi untuk menjadi persyaratan umum lah menjadi penerima bidik misi itu apa aja sih? Apa ya? Yang paling apa? Karena dia pasti urusannya dari SMA kan, SMA. Kecuali di ada setiap angkatan ada pengurangan gitu kan. Baru ada yang bisa masuk. Ya, itu bidik misi pengganti sih namanya. Bidik ya. misi pengganti. Dan itu selalu ada gitu kan. Kalau kriteria kena kamu jadi mahasiswa bidik misi, ya karena bidik misi ini ibaratnya dia bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu. Oke. Ya pasti yang ibaratnya latar belakang ekonomi yang agak sedikit kurang beruntung daripada teman-temannya gitu kan. Oke. Bukan berarti kemudian kita menstigmakan bahwa orang bidik misi adalah orang-orang yang tidak mampu gitu ya. Iya, betul. Cuma emang dia agak sedikit kurang beruntung untuk Kesanggupan untuk biaya ya, kuliah ini kan. karena ada banyak faktor kan, misalnya dia punya saudara banyak. Karena kan juga rata-rata ya kalau teman-teman bidik misi kan rata-rata dari perantau. Oke. Sulawesi atau bahkan kalau di Kalimantan dari Nunukan. Oke, Nunukan. Atau bahkan iya jauh-jauh tuh dari Sebatik dan lain-lain gitu kan. Ya kita tahulah bagaimana kondisi mereka di sana gitu kan. Ibaratnya mikir kuliah itu bahkan bukan jadi suatu hal yang pernah mereka pikirkan sebelumnya gitu kan. Nah, makanya Gama Diksi itu juga punya program namanya tuh GMGTS. Apa itu? Nah, GMGTS itu Gama Diksi Goes to School. Oke. Oh, itu Jadi, bentuk sosialisasi kita. Iya. Jadi kita selalu ngedatangin tiap tahun di seluruh kabupaten kota yang ada di Kaltim. Yang berangkat ke sana berapa orang? Atau dipecah-pecah gitu? Ya, dipecah-pecah. Jadi misalnya kayak Musdin orang Nunukan, dia sekalian pulang kampung, dia sekalian kita bawa misi buat sosialisasi kayak gitu. Iya. Oh iya benar. Terus ada beberapa. Oh, dia tergantung sama orang yang menjadi di Gama Diksi itu kan. Jadi ibaratnya penugasan untuk ya, liburan ini ya. Sekaligus kita pulang kampung, sekaligus kita berbagi informasi kepada adik-adik kita yang ibaratnya mau lulus sekolah dan mau melanjutkan gitu kan ke tahap perkuliahan ya. Dan itu gratis. Luar biasa lah. Anda pengalaman ada nggak kira-kira pengalaman yang pengalaman diputusin? Oh banyak. Oh banyak. Iyalah, sebagai ketua agak sulit lah. Agak sulit kalau tidak pernah diputusin. Betul. Atau Anda yang memutusin? Diputusin sih Bang, sering diputusin. Sini Anda. Anda setampan ini kok bisa diputusin? atau Anda yang membuat kesalahan sebenarnya? Yang kurang tahu juga ya, namanya kita berhubungan tuh kan, kalau pasti ada suatu hal itu pasti jadi salah berdua sih. Kalau saya nggak pernah menyalahkan salah satu pihak gitu kan. Iya. Salah satu pihak. Berarti Anda tidak boleh menyalahkan diri pribadi gitu ya? Ya koreksi lah. Ibaratnya kita evaluasi diri kan, introspeksi diri. Kayak lagunya Hindia kan. Gimana itu? Bangun tidur, gosok gigi, evaluasi. Jadi ya kayak gitu lah. Iyalah. Tapi kan bisa cari lagi ya. Cari. Iya. Oke, kita cari nanti. Cari lagi. Oke. Gas cari. Nanti kita cari ya. Bareng-bareng. Enggak. Santuy aja kita ya. Satu aja kah? Berarti udah ada. Enggak punya. Oh, udah punya. Oh, udah punya. Enggak punya. Oh, enggak punya. Ya, enggak apa-apa. Fokus ini aja dulu. Iya. Masih banyak adik-adik Anda yang membutuhkan Anda. Betul. Nanti kalau misalkan Anda ada punya pendamping, bisa-bisa Anda memikirkan satu orang aja. Iya, bahaya dia. Sebagai ketua kan. Nanti 4.000 mahasiswa di luar sana bidik misi kan jadi kayak aduh iya, bahaya. terbengkalai kayak gitu.
Betul nggak, Betul. Wakil Ketua? Bagaimana Pak Wakil? Betul. Betul. Kayak gitu. Oke. Ya, mungkin itu dulu Aji ya. Aji. Aji. Mungkin itu dulu Aji. Terima kasih banyak sudah Mantap. mau mampir-mampir ke sini malam Siap. mingguan di sini. Mudah-mudahan besok-besok jangan lupa mampir-mampir lagi. Pasti. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi teman-teman yang Betul. entah itu yang akan menerima bidik misi atau entah itu yang sudah menerima bidik misi. Ini dan jangan lupa malu-malu, jangan lupa malu-malu. Jangan malu-malu Jangan untuk malu-malu. ngubungin Kak Aji bertanya sesuai dengan ini. Boleh. Sesuai dengan bidik misi, jangan Iya. bertanya ke hal-hal yang lain kan. Sekonteksnya Iya, gitu betul. ya. Jangan sebagai ketua bidik misi dia yang bertanggung jawab. Kayak Betul. gitu. Terima kasih Aji yang sudah Ya. bergabung. Terima kasih Sama-sama. banyak. Siap. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video Bang Gladi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekian Bang Gladi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.